A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nurwatan Aisyatan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqulu halal limratin kedua wong watan tu'minu iman imra bilal yamil akhiran tu khidda ing yanto iddah berkabung sapa marala mayit ing atase mayit pokok salah senan ndukur telung dina illa ala zaujia kejaba ing atase bojo lanange mar'ah zatan bayi sapa an-Nasaiyan Humaid bin Nabi an Zainab binti Abi Salamah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawana Rasulullah dal inggi hadis alal mimbar ing atas mimbar la yakhilu halal limratin ketung watun tu'minu iman imra bilal yamil wa rasulihi antu khita ing yanto ita sapa mar'a lama yadin pokok salah selain la zaujin arba'ata asyurin yang dalam petangulan wasra 10 warawang ratan sapa Imam Bukhari Muslim man Humaid bin Nabiin qala samitu Zainab binti Ummi Salamah qalat ngucap sapa Zainab tufiya mati sapa Hamimun kerabat li Ummi Hamimata kedua Ummu Salamah batat mongko mundut Ummu Salamah bisufratin kelawan kuning-kuning pamasahat mongko usap Ummu Salamahu ing sufra bidiraiha ing dalem kelawan tangan lorone Ummu Salamah inna masna wa ing pestina gawe ingsun wa qalat Ummu Salamah inna masna wa ing pestina gawe ingsun ada ing iki sufra liani krana satu menengsun iku sami tumit dateng sun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu dawu kanjeng Rasulullah ya khillu rakhalal limratin ketuang matun miminu bilal yamil akhiran tu khitayan ta'ita sapa mar'ah berkabung pokok salah sendal ndukuri telung dino illa ala zaujin kejaba ing atase bojo lanang arba'ata asyurin wa asrara Imam Bukhari Sahih Ayyub an-Nasai wa Abu Daud bisunan Iman Nasim ila umma nafsu anumiyatiyata qalat kunana kita ikununna dilarang kita anu khidda yanto iddah sapa kita alama ing atase mayit pokok salah senan ndukure telung dina illa ala zaujin ketaba ing atase suami arba'ata asyurin ing dalam petangulan wasra 10 ala naktakhila ora celaan sapa kita lan tatayaba lan orang gawe wangi-wangian kita lan albasa ora gawe pakaian kita sauban ing pakaian masbuhon kang jalan garuk jaket kene kan garuk api garuk
illa sauba asbin sauban ing bakal apa ngeleki garuk iku garuk kayak kene ae wis bae gatel-gatel iku lho Warang dengan sabang dimang walanal basu illa sawama walanal basu orang nganggo pakaian kita sauban yang pakaian masbuhun kang diwetel illa sauba asbin kejaba pakaian gombal Wakat rukhisa teman-teman diparingi kemurahan lana maring kita indah tuhri nalikane suci Idak tasalat nalikane mandi sapa ikhdana salah siji kita min makhidia sangka khate ikhdana fi nubdatin ing dalem pepeh potongan kain min kusti adfarin sangka minyak apa min kayu garu min kusti adfarin sangka kayu garu wa kunana kita kunun dilarang kita anid ba'il janazi sangka ngetut burani janazah Warang ngredakan sapa Imam Muslim bisakhi wa nasai wal Imam Dumaja Sunan Nafian Sofiyata bin itu tadi larangan-larangan pada saat perempuan melakukan iddah tidak boleh pakai wangi-wangian tidak boleh pakai celak pakai pakaian yang bagus ya Zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqilu limratin tu'minu bil yawmil akhir an tukhida fawqa salasin la ala zaujin rawal Imam Nasai Abu Dawud wa Anil Mughirah bin Dhahak yaqul barat cerita hadisnya Isun Sabu Muhakim bintu Asidin Anumiyana zaujatu fi amati zaud wa kana tana sapa muhakim iku tastaki ngrasa lara sapa muhakim ainaha ing mripate muhakim fakta takhila mongko celaan sapa muhakim bil jilai kelawan celak Qala Ahmad ashabu tawi sing bener iku bi kukhlil jilai kelawan celaan pakai jilak Farzalat mongko utusan sapa hakim maulatan ing budak wadon lamaring Ummu Hakim laumi salamata salat takon muhakim ing musalaman kukhlil jilai sangka celak jilak Faqalat Ummu Salamah la taktakhili aja celaan sirabi kelawan jila illa min amrin kejaba krana perkara labut ora kena ora min sangka amrin yastatu kang dadi banget apa amrin alaiki ngatasé sira kabeh batak takhilina mongko gawe celak sira wadon al bilaili waktu bengi wa tamsakhina lan ngusapa sirahu ing ain bin ing jila binari ing dalam rino jangan kau pakai itu kalau terpaksa dipakai ya pakai malam hari paginya diusap dihilangkan Sumaqalat muhakimin dadalika Sumaqalat nuling ucapin dadalika naringan tamsyahi bin nar Sapa musalamata musalamata kala manjing alaya ing atas ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna tuwfiya nalikane satu sapa Abu Salamah wa qad jaltu teman-teman dadekno ingsun ala aini ngatasé mripat ingsun sobron ing celak itu jenis-jenis celak ya Pakola mana yang namanya sobron mana yang namanya jila mana yang namanya khidab ya sulit kalau ya harus ada barangnya gini baru ini boleh ini gak boleh gitu
Faqala sama kalau kita bilang dilarang makan Indomie. Indomie yang gimana? Yang ini apa yang ini, yang ini, yang ini. Jenisnya macam-macam. Faqala dawun Nabi ma utawi apa iku adaiki sabran yaumu salama kultu ngucap ingsun nama uang bestine utawi apa sabran iku sabran celak Nabi laisa ora Nabi iku ing dalem sabran apa tipun wang-wangian. Kala daun Nabi nahu satu meneh sabrun iku ya syubbu dadekno nom apa sabrun al wajah yang wajah. Oh jangan dipakai itu kamu kalau pakai itu kelihatan muda. Fala tajali atun dadekno sirahu ing wajah ing sabrun illa bilal kejaba waktu bengi. Wa tanzi'i nyapa sirahu ing sabrun binari waktu rino wala tamtasiti aja jungkasan sira pakai suri sisir sira bitibik lan wangi-wangian wala bil khinailan ola kelawan pacar fa inna zatumna khina iku khidabun enai sekarang bahasanya apa kinai hena gara-gara sekarang zamannya udah canggih kan ya paling tahu oh ini namanya khina ini namanya apa ada labelnya qalat ngucap mar'a qalat Ummu Salamah qultu ngucap ingsun biasen klan dene suci jantas itu suranan sapa ingsun ya Rasulullah qala Nabi bisidri kelawan godhong widara tu ghafilina bersih sira bi kelawan sidr rak saking sirah sira. Babu iddati umul waladi taiki bab iddahnya ibunya anak tegese budak wadon yang dinikahi sayyid sama tulis saja. Budak perempuan yang dinikahi sayyid itu namanya ummul walad. Rawang dan sapa Abu Daud bin Majah Raja bin Haywan Qabisa bin Duaiban Amr bin Al-Asqal la tufsidu aja ngrusak sira kabeh alena ing atase kita sunnat Nabi naing perilaku atau aturan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah dapat kalimat yang pas ya. Biasanya sunnatun nabiyina kan kita artikan kelakuannya Kanjeng Nabi gitu kan. Itu juga enggak salah sih, ya benar juga. Tapi saya dapat bahasa yang lebih pas dari makna sunnatu Rasulillah itu aturannya Kanjeng Nabi. Teman tulis. Nah, contohnya hadis ini. La tufsidu aja padha ngrusak sira kabeh alaina ing atase kita sunnatan nabiyina ing aturane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iddatu mil waladi utawi iddahnya. Saya tulis ya biar termasuk hadis faman raghiba an sunnati falaysa minni, orang yang enggak mau nikah, enggak mau, tidak suka dengan sunnahku,
tidak suka dengan sunnahku itu apa? Bukan sunnah Rasul, aturanku, aturan saya bahwa umatku itu harus nikah, bahwa Nabi itu nikah, bahwa orang ahli ibadah itu nikah, itu aturanku. Falaisa minni, kata Rasulullah. Paham ya? Ya, bukan ini sunnah Rasul terus kon piye maksudnya? ya, maksudnya gitu ya, biar paham sampean. Paman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa enggak suka dengan aturanku bahwa Nabi itu nikah, umatku itu nikah, falaisa minni. Atau ditulis saja. Saya menulis hadis tentang an-nikahu sunnati, atau di sini kan masih ada ya. Di sini ada enggak? Nah, di sini faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ono kitabul apa itu? Kitabul nikah ya. Saya coba cariin terus nanti. Halaman berapa coba? Biar sampean pembaruan lah nanti kalau Allah mentakdirkan zaman jadi penceramah, jadi kiai, jadi ulama atau apa, jangan salah ngartikan. Belum ketemu dah? Wakai misalnya, Masya Allah. Halaman 267 Mas. Balas? Zaman tulis pakai bahasa Indonesia. Faman raghiba an sunnati, aturan ingsun. Faman mongko tesapane wong raghiba benci, ditulis saja. Faman tesapane wong raghiba benci sapa man an sunnati sangka aturan ingsun, falaisa mongko ora man mini sangka ingsun. Aturan apa? Aturan inilah akhsyakum lillahi wa atqakum. Saya ini manusia panutan, manusia pilihan, orang paling takwa. Tapi saya puasa, saya juga enggak puasa. Saya sholat, saya juga tidur. Saya juga menikah dengan perempuan. Paham enggak? Aturanku itu gitu. Itu namanya sunnahku, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Yang enggak suka dengan aturan saya seperti itu, bahwa saya nikah, umatku menikah, itu bukan umatku. Gitu ya. Jadi maknanya faman raghiba an sunnati itu bukan barang siapa yang benci dengan sunnahku, bahwa nikah itu sunnah, bukan. Barang siapa yang benci dengan aturanku, bahwa saya ini nikah, umatku menikah, adapun sebelumnya orang kalau mendekatkan diri kepada Allah enggak boleh menikah, itu urusan mereka. Tapi saya menikah, saya juga tidur, saya juga puasa, saya juga sholat, gitu loh ya. Siapa yang enggak suka dengan aturan ini?
Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang enggak suka dengan aturanku, sunnahku ini aturanku. Aturan apa? Aturan itu tadi enggak tidur saya juga tidur, saya juga sholat, saya juga nikah, umatku juga nikah. Falaisa minni, bukan dari golonganku. Gitu ya kalau ngartikan sunnati ya, biar nanti bisa pencerahan untuk masyarakat ya. Jadi jangan menganggap bahwa nikah ini sunnah. Nikah itu mubah, nikah itu jaiz, boleh. Lah yang enggak boleh roghibaan, benci dengan aturan nikah, itu yang enggak boleh. Oke? Ya, jangan bilang nikah sunnah. Tidak ada nikah sunnah. Lah itu ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Itu istihbab di bawah sunnah. Anjuran Nabi. Makanya kan anjurannya faman lam yastati fa'alai bisyam. Dan itu anjuran untuk yang punya bekal. Sebab orang lazimnya punya bekal, punya harta, punya kekuatan ya. Ba'ah man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Orang kalau punya kemampuan baik finansial atau fisik, mental ya, itu kan kecenderungannya melakukan maksiat. Kenapa? Bukan melakukan maksiat, memenuhi hasrat seksual. Paham enggak? Memenuhi hasrat seksual, kepingin ini, iki yo kepingin dituruti, mangan kepingin enak dan sebagainya. Itu tabi'i, manusiawi. Lah makanya kemudian dianjurkan Nabi, kamu yang punya harta, punya uang, fisik kamu bagus, sehat, nikahlah. Jangan lerak-lerek orang, jangan mencari pemenuhan hasrat seksual di luar ajaran yang benar, yaitu nikah gitu loh. Paham nggak? Jadi itu bukan sunnah, bukan sunnah. Zaman coba cek lagi di fikih, hukum nikah itu apa? Jami'ul a'immah, semua kitab, hukmun an-nikahu mubah. Ya enggak? Nah, dah dapat ilmu baru ya. Alhamdulillah. La haula wa la quwata illa billah. Kita baca istirja pemimpin saudara kita orang Iran, Ayatullah Ali Khamenei, bukan Khomeini. Kalau Khomeini itu yang mendirikan negara Republik Islam Iran. Kalau ini Ali Khamenei bacanya. Ali Khamenei ini Imam Syiah, pemimpin spiritual. Dia tidak menyebut Imam Syiah ya. Pemimpin spiritual, pemimpin tertinggi Iran. Nah Iran itu kita baca dulu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' mudakhalahu wa zawwiju bi khurin na'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
وَاسْحَبْهُ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita semua berdoa mudah-mudahan kematian beliau ini tidak menjadi pertanda buruk bagi dunia ya. Kalau dunia memang sudah buruk ya. Dunia ini kata Rasulullah mal'un, dilaknat sama Allah. Dunia itu memang buruk. Tapi mudah-mudahan kepergian kematian beliau diserang Amerika sama Israel ini, dibom sama Israel sama Amerika tadi malam. Mudah-mudahan tidak menjadi sabab jelek, pertanda jelek bagi umat Islam dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sampeyan kalau kepingin tahu yang namanya dzurriyyah Rasulullah yang sesungguhnya itu, diantaranya itu dari masa ke masa dzurriyyahnya Rasulullah itu gak semuanya, tapi mayoritas meninggalnya dibunuh. Kalau tidak di medan perang, di masa damai. Hampir semuanya dibunuh. Sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar meninggalnya juga dibunuh. Sayyidina Umar meninggalnya juga dibunuh. Sayyidina Utsman meninggalnya dibunuh walaupun di rumahnya. Sayyidina Ali juga dibunuh. Sayyidina Hasan juga demikian, diracun. Sayyidina Husain dibunuh semua keluarganya. Sama persis hari ini dengan Ali Khamenei, pemimpin tertinggi spiritual Iran. Hari ini Ali Khamenei semua anak cucunya dibunuh. Semua dibom sama Amerika. Dulu abad pertengahan, tatkala bukan abad pertengahan, sesungguhnya mungkin dimulai dari zamannya Muawiyah ya. Zamannya Muawiyah sampai abad pertengahan itu dzurriyyah Rasul menyembunyikan diri, enggak ada yang berani bahwa saya ini dzurriyyah Rasul. Kenapa? Takut dibunuh. Takut dibunuh. Jadi kalau kita kepingin mengikuti jejak Rasulullah, setidaknya dalam diri kita ini kan ajarannya Rasulullah dibisikkan bahwa kita harus siap mati syahid. Ya kan ya? Walaupun dia akan mati di atas ranjangnya. Orang beriman harus membisikkan di dalam hatinya ya toh, bahwa dia siap untuk mati syahid.
Itu kalau kita orang beriman, pasca zaman sahabat tabi'in itu mungkin hanya dalam hati dan urusannya dengan syariat. Tapi kalau dzurriyyah Rasul, Kang, itu mendarah daging. Ajaran bahwa orang yang beriman wajib jihad di jalan Allah, dia siap mati syahid, walaupun dia akan mati di atas tempat tidurnya, itu mendarah daging dalam diri dzurriyyah Rasulullah. Kenapa mendarah daging? Karena hampir semua dalam sejarah dzurriyyah Rasul itu dihabisi semua. Nah, kenapa begitu? Ya itulah dunia. Dunia ini dilaknat sama Allah. Dunia ini dilaknat sama Allah kecuali untuk berzikir kepada Allah, untuk menuntut ilmu, untuk menegakkan syariatnya Allah. Selain itu enggak ada baiknya, enggak ada. Orang Islam itu tujuannya hidup di muka bumi itu bukan untuk cari senang-senang. Betul kan? Lah, makanya sampean kalau ingin mewarisi dzurriyyah Rasul, ya, zaman kalau mau mewarisi Rasulullah, warisilah doktrin-doktrin Rasulullah, ajaran-ajaran Rasulullah, sunnah-sunnahnya Rasulullah, yaitu hakikatnya dzurriyyah Rasul yang sesungguhnya. Kita ini umatnya Rasulullah, itu bagian dari keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi umatnya Rasulullah, ya saya bilang, bagi umatnya Rasulullah tidak ada kepentingan kita mengaku ada turunannya Rasul atau tidak. Sebab umat Rasulullah itu adalah keluarga besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perlunya. Bila perlu karena kita keluarga Rasulullah, kita ikut doktrinnya dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Dzurriyyahnya Rasul itu hampir dalam setiap periode sejarah dihabisi sama musuh-musuhnya Allah. Ini saya ngomong sederhana aja. Kalau hari ini sampean masih belum menyatakan bahwa Amerika dan Israel ini benar-benar musuhnya Allah, dipertanyakan keimanan kita. Karena apa? Jelas-jelas membunuh orang Islam. Ini Ali Khumaini, dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak pakai silsilah kayak kamu. Ya mungkin ada tapi nggak pernah diungkapkan. Kenapa? Karena persyaratan mutlak di dalam Syiah, imam itu maksum. Kemudian imam itu harus dari dzurriyyah Sayyidina Ali. Dari Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain. Jadi kalau kepingin tahu prejengan, kalau bahasa kitab itu prejengan, Syama'il Muhammadiyah ya, imam-imam kaum muslimin itu, termasuk imamnya Syiah, A'immatu Zaidiyah, A'immatu Syiah Al-Imamiyah, itu semua
Ja'fariyah, itu semua mensyaratkan yang jadi khalifah itu harus min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam setiap peristiwa sejarah, kalau ada dzurriyyah Rasul terbunuh, dunia ini pasti kelam. Dunia pasti kelam. Ini saya pastikan dunia akan kelam. Saya bukan pengikut Syiah. Saya juga bukan pecinta Syiah. Tapi saya terpukul. Ini adalah manusia yang dianggap suci oleh komunitas mereka, ya, dan berhasil dibunuh dengan menggunakan senjata paling mutakhir di abad sekarang, pakai nuklir, pakai apa nih? Pakai bom, pakai apa? Apa tuh? Soruh apa? 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 Rudal, iya betul, rudal, soruh. Astagfirullah. Dulu Sayyidina Ali meninggal, kalau tidak salah sekitar 40 hari. Dunia ini, nah tadi malam itu juga beberapa hari ini, setiap malam itu kan hujan. Dan itu nggak biasa. Biasanya ya kan mau hujan biasa sejak pagi kayak gitu kan ya, siang itu. Ini hujan, setiap jam 2, setengah 2 mesti hujan. Saya pikir Gunung Semeru mau meletus saja. Atau ada banjir besar kayak gitu. Ini lebih dahsyat dari itu, kematiannya Ayatullah Khomeini. Ayatullah Khomeini itu dzurriyyah Rasul yang sudah wajahnya terpengaruh dengan wajah Persia. Tapi kan zaman begitu melihat langsung, itu sudah langsung dingin hati. Ada sesuatu yang kita cinta, itu darahnya Rasulullah. Kita nggak tahu kenapa ya kita kok lihat itu kok langsung ada lain gitu. Itu ada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Astagfirullahaladzim. 40 hari matahari ini tidak bersinar. Sayyidina Ali meninggal. Kemudian gelap terus. Kemudian peristiwa Karbala, Sayyidina Husain itu juga demikian. Terus zaman kesejarahan berikutnya juga begitu, sampai kemudian turunannya Habib yang Yaman itu kenapa disebut Ali Al-Muhajir? Itu karena melarikan diri dari rezim pada saat itu, makanya kemudian disebut Al-Muhajir, orang yang hijrah. Kalau mau mewarisi darah Rasulullah ya
harus siap mewarisi darah kematian itu. Ya, kalau saya sebagai umatnya, saya bukan dzurriyyah Rasulullah, saya mewarisi darah Rasulullah dari segi doktrin-doktrin sunnah-sunnah Rasulullah. Di antaranya apa? Saya siap mati di medan perang di jalan Allah, walaupun mati di atas ranjang saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu kalau mau mewarisi dzurriyyah Rasul, gitu, itu warisi gitu. Jangan mewarisi enak-enaknya saja. Warisi darah Rasulullah, yaitu mewarisinya. Darah Rasulullah selalu mengalir. Itu belum ada apa-apanya dibanding darah para nabi yang lain. Darah para nabi sebelumnya, termasuk Nabiullah Isa alaihissalam yang diklaim. Tapi Nabi Isa kan diangkat. Tapi itu kan maunya dibunuh. Dan dalam sejarah bangsa-bangsa, Nabi Isa dibunuh kan gitu. Itu kan kita aja, orang Islam aja yang menganggap tidak dibunuh, diangkat ke atas itu. Dalam sejarah bangsa-bangsa kan dibunuh. Kan? Ya. Nabi Yahya darahnya terus yafur, ya kan? Apa ini munclak-munclak terus tuh. Kok begitu ya dunia? Ya begitulah, makanya ngaji biar pinter, ya toh? Iya, ngaji, iman kita ditata dengan baik. Dunia ini ya begini ini, sejak dulu. Ngaji biar pinter, biar paham, biar tidak salah baca, biar tidak sesat. Karena hidup di dunia cuman berapa? Paling sekitar 60 tahun, 70 tahun kan? Paling panjang usia berapa? 80, 85, 90, 100, 125. Selepasnya kita mau hidup di mana? Abadal abidin, untuk hidup selama-lamanya. Hidup kita ini selama-lamanya. Di mana? Darul akhirah. Di kubur itu kan hanya transit saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, itu transit sampai hari kebangkitan. Habis itu sudah kehidupan abadi. Nah, itulah orang beriman. Alhamdulillah. Sudah kita baca Fatihah tadi ya. Ya. Saya ini dikaruniai Allah hidup berkesempatan membaca sejarah langsung. Jadi Iran itu didirikan oleh Ayatullah Khomeini pada tahun berapa ya, lupa saya, tahun 70-an atau tahun sebelumnya. Ayatullah Khomeini ini pendiri Republik Islam Iran. Lah Iran itu sebelumnya ya bangsa seperti Israel dan sebagainya, hampir sama, bangsa begitulah, bukan negara yang baik. Pendiri Islam Iran itu namanya Ayatullah
mereka menjuluki Ayatullah Ruhullah Khomeini. Julukannya itu Ayatullah Ruhullah Khomeini. Yaitu urusan mereka itu julukan yang sangat berlebihan, ya kan ya. Nyaingin Nabiullah Isa itu. Saya gak ada urusan saya. Saya yang berterima kasih pada Allah itu diberikan kesempatan 2 kali ini saya menyaksikan manusia dalam tinta sejarah, orang yang ditulis dalam sejarah. Ayatullah Khomeini itu pendiri apa? Republik Islam Iran. Pada saat itu saya sedang mencari beasiswa ke seluruh dunia, yang tidak peduli kemana aja, termasuk ke Iran. Saya hampir saja diberangkatkan ke Iran saat itu. Alhamdulillahnya nggak jadi. Kalau jadi orang Syiah itu. Tapi saya diberikan kesempatan Allah menyaksikan kematiannya Ayatullah Khomeini. Walaupun tidak bisa langsung ke Iran sana, di Jakarta saya ini ikut acara 1 sampai 40 harinya Ayatullah Khomeini. Satu, di situ saya bisa mengambil pelajaran bahwa Syiah ternyata agak mirip-mirip dengan kita. Kemudian yang kedua, tokoh intelektual pada saat itu ya, yang bersatu di panggung ilmiah, itu semua hadir ikut acara seperti itu, dan saya ikut. Itu Gus Dur, Profesor Nurholis Majid, orang Jombang juga, tapi dari pendiri Universitas Paramadina, yang Pak Anies Baswedan itu alumnus itu. Pak Anies Baswedan dulu pernah jadi rektornya. Nah, itu yang mendirikan itu Profesor Nurholis Majid. Kemudian Profesor Jalaluddin Rahmat, itu tokoh Syiah di Indonesia. Ketiga-tiganya ini saya diberi kesempatan untuk duduk di samping mereka, ikut mendoakan Ayatullah Ruhullah Khomeini tadi. Bagi saya orang itu saya kagumi, dan hampir waktu itu hampir semua anak muda di seluruh dunia sampai pecinta sepak bola, ya, anak-anak pecinta sepak bola itu kan punya orang favorit, Ronaldo atau apa kayak gitu. Nah, Ayatullah Ruhullah Khomeini ini ratingnya nomor 1 di dunia untuk idola remaja. Jadi semua orang kalah dengan dia. Jadi ini bukan hanya Islam dan non-Muslim, maksud saya. Orang Muslim, non-Muslim itu mencintai dia. Coba, luar biasa ini. Nah, kagum saya di situ. Jadi dia ini kan pakai jubah, pakai udeng-udeng kayak gitu kan, terus pakai jenggot kayak gitu. Wajahnya ya persis itu. Kalau kepingin tahu wajahnya Ayatullah Ruhullah Khomeini ya persis Khomeini ini. Karena Khomeini turunan beliau. Cucunya apa anaknya, enggak tahu saya. Yang jelas Khomeini, yang satu Khomeini, yang sini Khomeini. Bacanya aja beda, tulisannya sama.
wajahnya juga persis. Itu dipakai di seluruh dunia, apa kaos-kaos itu. Anak-anak muda itu pakai gambarnya Khomeini. Padahal itu musuhnya Amerika. Orang Amerika sendiri, apa pecinta-pecinta sepak bola itu pakai kaos itu, coba. Saya ini kagum. Nah itu saya dipersaksikan apa meninggal pada saat beliau meninggal, saya ikut alhamdulillah. Termasuk saya pernah apa tahu yang namanya doa, lupa saya. Ada buku-bukunya saya punya dulu. Doa apa? Yang dianggap paling mustajab oleh orang Syiah. Oke ya. Nah terus sekarang kan itu dulu Khomeini, ini Khamenei. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau ini beliau ini yang ini saya tidak banyak tahu berita tentang beliau karena satu apa ya tidak ada gebrakan yang spektakuler kayak Khomeini dulu kan presiden Uni Soviet namanya. Presiden Uni Soviet itu negara persemakmuran yang sekarang pecah menjadi Rusia, Balkan, apa. Itu dulu namanya Uni Soviet. Itu presidennya namanya Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev itu temannya Ayatullah Khomeini. Dan dia masuk Islam. Terus Khomeini berhasil merobohkan tembok pemisah antara Berlin Utara dengan Berlin Selatan. Itu diantara dakwahnya yang spektakuler. Bangsa Berlin, ya, Jerman apa? Berlin mana? Jerman Utara dengan Jerman Selatan itu kan bersatu terus, gegeran terus. Zamannya Khomeini ini manusia yang bisa mempersatukan antara Berlin Utara dengan Berlin Selatan, kemudian temboknya ini dirobohkan. Padahal itu orang ateis. Sama apa dengan Mikhail Gorbachev itu. Mikhail Gorbachev itu ateis. Orang Rusia, orang Berlin itu kan ateis semua, enggak percaya Tuhan. Itu masuk Islam. Nah, makanya kan orang begitu melihat siapa tuh yang sekarang Cak Putin, siapa? Putin Amerika ya, siapa? Rusia, Presiden Putin ya, Cak Putin ya. Presiden Putin itu begitu dekat dengan orang Islam. Orang Islam itu kan berharap dia masuk Islam. Harapan orang Islam itu enggak berlebihan karena ada sejarah, gitu loh maksud saya. Pernah disaksikan presidennya negara-negara persemakmuran yang disebut dengan Uni Soviet masuk Islam. Saya aja waktu itu ikut sujud syukur mendengar berita itu. Subhanallah. Nah ini kan enggak seberapa. Cuma saya kemarin sempat kagum senang karena seluruh orang Islam diam, tidak berani melawan diserang Israel, kemudian dia mengomandoi untuk menyerang Israel, itu saya suka. Nah, itu aja saya suka.
nggak ada yang lain. Karena semua diem aja kan. Apalagi negara-negara Arab bingung dengan harta sama wanitanya semua. Hartanya sama wanitanya tok yang dibingungin. Itu dia menyerang Israel dan Israel kan akhirnya Gaza aman, terbebas, kan ya. Nah, terus menyatakan diri merdeka. Nah, itu bagian dari usahanya ini almarhum ini. Babu ilhaqil qaifi. Utawi kebab menyamakan anak oleh ngene, babu ilhaqil qaifi utawi kebab oleh menisbatkannya ahli nasab al-walada ing anak. Qaif itu ahli nasab. Yang biasanya saya ceritakan sampean, orang Arab itu punya kelebihan qawafah. Termasuk sahabat Rasulullah yang diberikan kelebihan qawafah itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi lihat telapak kaki itu tahu ini kamu dari Bani Fulan, dari Bani Fulan. Ya, coba lihat ini. Nah itu teori ya, ilmu. Boleh enggak dipakai untuk syariat? Nah itu loh. Rawang datan sapa Imam Muslim Sahih An-Nasai Imam Buddha Sunani Manur wa Anaisata. Anaisatu Naisa qala ta'isana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqala manjing Rasul alaya ing atase ingsun masruran hale bunga tabruku mencorong apa asari waji garis-garis wajah Kanjeng Nabi. Faqala Nabi alam taro ana ta ora ningali sira mujazzizan ing wong kang nglestarekaken nadara ningali mujazziz anifan ing dalam waktu kang ora suwe ila Zaid bin Harifah wa Usamah. Faqala mongko ngucap mujazziz di sini maksudnya qaif ya, ahli nasab. Inna ba'da hadil akdami, saat temene sebagian iki telapak kaki iku lamin ba'din yaktine saking sebagian kang liya. Gak paham sampean, gak paham pasti. Jadi Rasulullah masuk ke dalamnya Sayyidah Aisyah, wajahnya itu berseri-seri. Kenapa? Nabi kemudian cerita tadi itu Zaid bin Harisah sama Usamah bin Zaid dan pembantunya Nabi dua-duanya. Usamah bin Zaid yang dinikahkan dengan Fatimah binti Qais itu ya. Kemudian Zaid bin Harisah yang punya istri Zainab diceraikan, kemudian dinikah sama Rasulullah atau anak angkat kalau Zaid bin Harisah ya. Nah, intinya beliau berdua ini kan keluarga dekat orang yang tiap hari bersama Rasulullah dengan keluarga Rasulullah. Ini kan tidur berdua, kemudian ada qaif datang, namanya mujazziz atau qaif atau ahli nasab. Lihat begini, itu langsung komentar. Ini telapak kaki satu darah. Nabi bersinar-sinar bahagia. Kenapa? Karena tidak salah kalau Nabi ngangkat Zaid bin Harisah itu jadi anak angkat, gitu loh. Ini sama ini saudara ini Rasulullah. Nabi enggak melanjutkan dari kabilah mana, gak ada perlunya. Gak kaya awakmu. Aku tukuk turunan iki, turunan iki. Kadar turunan Diponegoro kok bangga. Ada apa dengan Diponegoro? Kok meneh Gajah Mada, ndaset tok iku.
Qala dawu sapa budat wa sami'tu midate ingsun Ahmad bin Saleh yakul kana ana sapa Usama iku aswada ireng sadidas sawati banget irenge mislal qori kaya dene cat kok cat apa tir aspal mislal qori kaya dene aspal. Wa kana lan ana sapa Zaidun Zaid iku abyado putih mislal kutni kaya dene kapas. Physically-nya baina sama wa sumber minyak. Usamah itu orangnya kayak apa? Aspal saking hitamnya. Lah Zaid bin Harisah kayak kapas saking putihnya. Tapi ini saudara, hadil akdam ba'duha liba'. Para wong ngrataken sapa Imam Muslim An-Nurwana Izakolat Dakola. Lah kalau orang Jawa paling gampang nitik kok benar nitik. Nitik aku nitik iki. Orang Jawa melihat ngamati anak ini satu keluarga banda itu gampang dari suara, suaranya itu nggak jauh beda, ya nggak bisa persis sama tapi nggak jauh beda. Suara saya sama suara bapak saya, suara mas saya, suara adik saya. Kalau dimasukkan ke sound bukan sound detektif sound ya, detektif sound gitu mungkin 99,9% sama itu, nggak bisa bedakan itu detektif sound itu. Saya sendiri kadang-kadang gini, saya batuk, ingat bapak saya, ingat apa? Loh, kok sok podo ini bapak? Iya. Nah, orang Arab itu telapak kaki itu tahu, dari telapak kaki itu tahu. Dakhola manjing sapa qaifun ahli nasab wa Rasulullah halite Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku syahidun no omah wa Usamah bin Zaidin bin Harisah iku mutajiani turu karune faqala qaif inna hadil akdam satu menaiki delamaan kaki iku ba'da uta sebagian akdam min batin sangka sebagian fasurra mongko digawe bahagia bidzalika klan mengkono qaif sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajabalan gawakno Nabi hu ing qaif saking bahagianya wa akhbara memberitahu Nabi bi iklan qaif Aisyah teng Sayyidah Aisyah saking bahagianya kemudian dia berbagi bahagia dengan Sayyidah Aisyah. Kitabul At'imati utawi kibab nerangno pira-pira makanan. Makanya tadi agak tak selewengkan kemana-mana. Waduh lah ya ini ngomong mangan kok gak kok bengi ngono lho. Wis kitabul at'imah irunge disuguhi itu kok ngene ambune ambune apa ki angin ya Kang ya bel ngono burung saiki engko pas engko delon kitabul at'imah utawi kibab nerangno pira-pira makanan qala ta'ala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Rawahu zaman membuat Sahih wa Muslim. Nabi Hazm Nabi Hurairah taqol masyabi aurata warak sabalu Muhammadin keluargane Muhammad min ta'amin sangka panganan
salasata ayamin, gara-gara teringat apa itu loh kan, teringat para cucu-cucunya Rasulullah itu mati dibunuh musuh-musuhnya Allah itu. Saya terus kepikiran habis mangkulat ini, rencananya saya kan mau meringkas musnadnya Imam Syafi'i. Musnadnya Imam Syafi'i, tapi kok kelihatannya akan beralih ke mau nulis kitab namanya Ahlu Baitir Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Ahlu Baitir Rasul, keluarga baitnya Rasulullah. Nanti pingin saya kita jelaskan siapa Ahlul Bait dari setiap sejarah. Tapi endingnya, terakhirnya, kalau kepingin tahu yang namanya keluarga Rasulullah, itu adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umatnya Rasulullah itu keluarganya Rasulullah. Buat apa Anda kemudian ngaku jadi turiah Rasulullah? Nanti pinginnya endingnya begitu. Gak ada pentingnya kamu jadi darahnya Rasul atau tidak. Kamu sudah dianggap keluarganya Rasulullah. Itu sudah lebih dari cukup. Allahumma shalli ala Muhammad. Rawang riwayataken sapa Imam Bukhari Muslim fi sahihaima. Allahumma wafiqna li ta'atika ya Allah. Nabi Hazim Nabi Hurairah taqol masyabi'a ora warek sapa alu Muhammadin keluargane Nabi Muhammad min ta'amin sangka daharan salah satu ayamin dalam mangsa 3 dina hatta kubido sehingga dipundhut sapa Kanjeng Nabi. Orang ngatakan sapa Muslim sahih Imam Abu Daud Sunan Nabi Zubair Jabir bahasa utusan nang kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammara lan ngangkat pemimpin Rasulullah alaina ing atase kita Abu Ubaidah bin Jarrah yang Abu Ubaidah bin Jarrah natalaqo khalih mapak sapa kita iron ing ontan-ontan kafilah dagang li Quraisy kanggo wong Quraisy wazawada lan memberi bekal Kanjeng Nabi naing kita jiroban ing sak gentong min tamrin sangka kurma lam najid ora nemokno kita lau maring jirob ghairahu sak liyane tamrin. Coba perang melawan bangsa Quraisy dikasih bekal Nabi 1 gentong kurma, tidak ada yang lain. Bahkan namung kono sapa Abu Ubaidah iku yukti paring Abu Ubaidah nang kita tamrotan ing kurma siji, tamrotan kurma siji. Wa kunana siji ta iku namusu nyesep sapa kita ha ing tamro. Kama kadene barang ya musu nyesep sapa asobiyu bocah cilik. Jadi kurma ini tidak dimakan. Bapak kalau dimakan wis entek iku didadekno permen kurmane disesep gitu. Cuman asrabu nuli ngombe alaiha ing atase tamrah minal ma'i sangka banyu fatakfi mongko nyukufi apa tamrah fina ing kita yaumana ing dalem dina kita ila laili tukmeka bengi. Di 1 kurma disesep jadikan permen kemudian dimasukin air. Terus begitu 1 kurma ini cukup untuk 1 hari 1
malam. Wa kunna kita iku nadribu mukul sapa kita bi asiyina kelawan tongkat-tongkat kita al khobato ing kayu apa wit pohon khobat sumana bulu pohon arak arok al khobato ing pohon arak sumana bulu nuli misai apa nelesi sapa kita hu ing khobat bilma iklan banyu panak kulu mongko mangan sapa kita hu ing khobat di kayu dibasahi kemudian dimakan. Nah, sahabat sampai segitu sudah biasa mas. Dulu zaman Nabi berada di Madinah diblokade sama bangsa Quraisy 3 tahun tuh makan daun tambahan. Namanya Amul Hasr, tahun dikepung bangsa Quraisy. Ya kan? Tahun ke-6 7 itu. 8. Tiga tahun. Yang perjanjian kemudian akhirnya mereka sebagian sadar, kasihan. Kemudian perjanjian yang ditulis di lulang, kemudian yang ditempelkan Ka'bah itu dan disobek sama orang Quraisy, kasihan Bani Hashim gitu kan. Akhirnya selesai pengepungan bangsa Quraisy. Itu 3 tahun dan peristiwanya ya kayak itu. Para sahabat makan dedaunan hewan-hewan yang ada di padang pasir dan sebagainya. Wantolakna panak kuluman kita ing khobat wantolakna lan budalan kita ya nek awakmu Kang mangane nek geprek ali barang geprek sai kok geprek ali geprek sai geprek apa itu chicken ricis mangane jos. Kanjeng Nabi sahabat makannya itu kayu khobat ditelesi pangan. Kok urip ya ganteng-ganteng wonge. Iya ta? Iyalah, sahabat ganteng-ganteng. Kuwat gede dhuwur-dhuwur. Awak dhewe iki sing mangane akeh. Pari sak sawan tek kabeh. Ngono awake jek cili gering Dan dipikir, saya pernah mikir gitu. Lah ya wong Arab iku lho. Mangane mek ngono tok. Kok iso awake gawat gede. Orang Arab tuh besar betulan kan. Sampeyan kan belum pernah tahu orang Arab. Arab kene Arab pampel, itu dudu Arab iku, iku Jawa semu iku, Arabmu iku, Arab semu iku. Arab pampel, Arab Pasuruan, Arab Bangil. Wis padha mbak awake dhewe iki, padha mbak awakmu. Arab betul, Arab. Apalagi Arab Mesir, gawat gede. Awake dhewe iku kaya arek kelas 6 SD ya ngono kan, jejer dekne iku. Lho temen ya. Apa meneh cilik-cilik ke awakmu. Zaman nggak pernah kumpul mereka. Nek hanya sekedar ketemu simpangan itu kan, yo gak kumpul iku. Ketemu simpangan namanya kumpul iku hidup di sana, pernah ngobrol, pernah makan bareng. Itu namanya apa? Pernah hidup bersama.
Aku kan pernah hidup bersama mereka. Tahu persis. Oh, gede-gede. Padahal panganan ya mek ngono tok. Coba. Enter kurma tuh. Wis kurma ya, mangane wis kurma. Kalau ada roti dimakan. Mek ngono tok. Lha awake dhewe iki apa mlebu. Beras sak karung tek. Tahu sak pabrik entek. Lah iya. Terus iku lho sing nemen maneh. Gorengan gue macam-macamnya gak karuan, ono ute-ute, ono tempe embos, ono opo ae. Sakmono kuwe entek kabeh. Ya Allah. Tapi ya cilik ae. Pitike tangga entek kabeh. Ngono gak gede-gede. Ya memang turunane cilik. PTKT masih mau suntik peng swidak jaran, sore suntik pembesar ya tetep ae kikik. Tapi oncene wake Kang mangane Kang. Ketoke mek roti tok ya. Saya pernah gini, pagi-pagi nongkrong sendirian di tepi jalan. Nah, jalan ini jalan rame, jalan kayak pasar pon kayak gitu loh. Aku kuno dengok-dengok. Lah dengok-dengok tok gak iso nek gak di kafe kan. Kan harus beli apa gitu kan. Gak ono nggon dengok-dengok iku nek gak ono mlebu anu. Enek tengok-tengok ya ini wong dodol kene kan. Akhirnya dodol. Saya belilah Syekh Halib sama roti. Saya beli ini. Kami Muhammad bas wahid. Bas. Tahu nggak? Gak paham? Iya siapa belajar bahasa Arab gak iso-iso. Kumpul kiai ahli bahasa Arab ya gak iso-iso kon niku. Berapa Mat? Beli berapa rotinya? Awirma beli satu aja. Bas? Cuma satu? Ngono bas. Fakot? Fakot. Nek fakot kan bloko. Bahasa kitab gak ono no kono. Bas. Saya makan roti sawirma siji wong Jawa kan kanten teh Kang. Wong awakmu ngopi ae, kopi sitok. Ket mulai jam 12 bengi sampai subuh. Rp5 iku mek aneh, 3.000. Sing dodol wifi kok gak rugi ya. Teko Kang wong Arab, glinuk ngono. Ya Allah. Unta temen ya wong iki aku ngono. Wah ini wong kok sampe gede ini kita delok mulai sikil. Sikile tok sakmono gedene. Lah iki nek njimok Indonesia gak mati untung. Lah iku wong Indonesia sing rabi mbok ngarep Arab apa iku? Arab Landi kene. Ya wong Indonesia mati temen Kang. Ya iya jelas saya jamin. Padha mbek ayam pelung jima iku lho ya. Jima ayam biasa ya. Kan mesti mati itu. Berapa kali kejadian? Di depan ya? Lah iya. Ya padha mbek iku aku langsung mikir, lho wong sak menit lho. Tak delok sikil. Lho. Aku sampai gini. Tapi dia enggak tersinggung ya, karena mungkin saya
dilihat satu, saya sudah agak sepuh, kemudian kedua prejengan Indonesia gitu kan, jadi dia nggak tersinggung. Nek zaman misalnya aku zaman kuliah kemudian delok wong ngono digegeri mek wong Arab, "Islanen ya Muhammad." Suf. Lah aku iki kerek ta berok-berok kaya ngono aku. Lho temenan. Tak delok ae. Sampai ngene-ngene aku Kang, temen Kang. Lho. Menungso ta iki aku tak delok ngene. Wong Arab kok ngene gedene ya Allah. Lebih kaget mana? Aku kan beli Saverma cuma satu tuh. Dia kan ngadeg ke Mang. Dia tak delak-delok dia posisi ngadeg nang ngene. Kontainer box gitu loh. Ngadeg lagi nunggu dibuatin Saverma. Longgo ndekek rotine piro gitu? 6. Ya Allah. Lah aku sitok iku separuh gantek kan. Separuh ini Saverma sama ini separuh itu gak habis ya. Tak tugel separuh gini, det kan, tak pangan. Iki separuh yang gurung tek, dek 6 entek. Lu. Ya Allah, wong Arab, ya Allah. Makanya ada ulama ahli tafsir, Imam siapa itu? Kalau membanggakan diri, ngomong sama orang Amerika, itu ngomongnya gini, Amerika nggak berani ke sini, jajah orang Arab, memperdaya orang Arab, nggak akan berani. Mayas jaun, Suf, indama yuruh ila huna, nakul wahidan ba'da wahid. Silakan datang ke Arab sini kalau berani. Tak makan satu persatu. Itu temenan. Wancane wong sak menu gede-gedene Kang. Awakmu ruwe ku Arab ampel, Arab bangil. Ya mesti ayo cilik padha mbek awakmu lahire brokone gawe pecel, gawe sego goreng. Dibahas. Pena Arab nang Mesir, nang Sudan, nang Maroko, nang Saudi. Lah iku di Saudi itu biasa aja orangnya. Iya, Saudi apa kon ndelok Mekah tok ngarepe Masjidil Haram tok. Iku kabeh ku sodik-sodik teko India iku. Bangsa Sudra itu. Yang dikirim orang India ke Saudi yang itu bangsa Sudra. Orang paling rendahan, pekerja kan. Iya. Koyok cara kene ngono pembantu digorono ngono lho Kang. Yo tidak representatif lah kalau itu disebut orang India. Cari wong India yu ganteng ya. Ruwe saruhan tok. Wong Arab mau delok nang ngene endi? Masjidil Haram tok. Lho Masjidil Haram tok iku macam-macam. Arab nanti dulon. Apa karo? Ini Arab Maroko, ini Arab. Ya saya tahu. Sampean, pokok irunge dawa, wong gede dhuwur Arab ngono kan ya. Ya itu ae wis beda ambek Arab tanggamu iku. Arab tanggamu padha wae awake dhewe. Iku aja beda kan ya. Beda lah. Cek beda, kita dengan mereka cek beda. Mangane barang ya seje. Ngelek bojone ya seje. Awake dhewe siji gantek ya ta. Dek papat kurang ja. Arab kono lho. Arab kene moh-moh dek wedi mek bojone. Tek waktune. Kau oleh apa-apa gimana ya cerita tak ya. Yang ini kena SD umumnya kata mulai ya. Oh, hati loh Kang terus ya mes gak ngurus bakatam ngono. Ya salamu dewe awakmu kesusu ae.
Aku kan kepengaruh hawamu iku kena nang aku, Kang. Kepengaruh hawamu. Tapi ngene iki engko nek dicepetno, wet khatam insyaallah. Wallahu alam. Bisawab.